Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari program studi perbankan syariah kelompok keempat. Di video kali ini saya akan membahas tentang biografi dan hasil pemikiran dari salah satu tokoh ekonomi Islam, yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf yang dalam literatur Islam sering disebut dengan Imam Abu Yusuf, Yakub bin Ibrahim bin Habib al-Ansar, lahir pada tahun 113 Hijriah atau 732 Masehi di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 1832 Hijriah atau 798 Masehi. Beliau berasal dari suku Bujailah, dari salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Ansor karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansor. Di masa hidupnya di Kufah yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Abu Yusuf hidup pada masa transisi di zaman kekhalifahan besar dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Dalam perjalanan pendidikannya, Abu Yusuf menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Yang pertama, Jalil al bin al-Sahbi, seorang tabi'in senior yang memiliki keahlian di bidang fikih dan hadis. Dan yang kedua, Al-Hamas, yang nama lengkapnya Sulaiman bin Mahram. Dan yang ketiga itu Hisam ibnu Urwa al-Asadi al-Madani. Beliau adalah ulama hadis yang sangat terkenal pada masanya serta termasuk dalam tabakat para tabi'in yang banyak melahirkan murid, terutama para ulama hijaz seperti Al-Zuhri, Imam Malik dan lainnya. Selanjutnya ia belajar pada Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Melihat bakat dan semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarluaskan mazhab Hanafi ke berbagai penjuru. Mungkin itu saja dari biografinya dari Abu Yusuf. Akan selanjutkan untuk hasil pemikirannya. Abu Yusuf dalam merestrukturisasi sistem ekonomi di negara Baghdad pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Yang pertama itu menggantikan sistem wasifah dengan sistem mukasamah. Wasifah dan mukasamah adalah istilah untuk menyebut pemungutan pajak. Sistem wasifah adalah sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak, atau mungkin dapat dibahasakan dengan pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedangkan sistem mukasamah adalah salah satu pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau berubah dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. Yang kedua itu membangun pemahaman fleksibilitas sosial. Abu Yusuf dalam hal ini menyikapi perlakuan terhadap tiga kelompok yang dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum secara penuh, yaitu yang pertama kelompok Arbi, kelompok Mustamin,
dan kelompok Dhimmi. Abu Yusuf berusaha memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak terhadap mereka di tengah masyarakat dengan mengatur beberapa ketetapan khusus berkenaan dengan status kewarganegaraan dengan sistem perekonomian dan perdagangan serta ketentuan hukum lainnya. Yang ketiga, membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Transparan yang dibangun Abu Yusuf itu ketika mendeskripsikan income negara yang meliputi ghanimah dan pai sebagai pemasukan yang sifatnya incidental revenue, sedangkan kharaj, jizya, dan zakat sebagai pemasukan yang sifatnya permanen. Abu Yusuf memberi interpretasi yang jelas tentang aturan Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 41. Yang terakhir itu menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Upaya menciptakan sistem ekonomi yang otonom terlihat pada pandangan Abu Yusuf dalam penolakannya atas intervensi pemerintahan dalam pengendalian dan penetapan harga. Dalam hal ini, beliau berpendapat bahwa sejumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga, tetapi ada variabel lain yang lebih menentukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walau maaf komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.